Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 197, kamu yang sakit. Julia Wang mengerutkan kening dan bertanya apa yang harus dilakukannya. Lydia Wang benar-benar sulit untuk mengatakannya, tapi setelah berpikir lama, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Wakil Direktur Wang, maafkan aku, sebelumnya aku minta tolong kerabatku untuk membeli ginseng, alhasil orang itu tidak dapat diandalkan dan memberikan ginseng palsu. Julia Wang juga kaget, ginseng palsu. Dia melihat ginseng itu sangat berharga dan menganggapnya barang yang bagus. Dia bahkan mengirimkannya langsung ke Direktur Qin. Dia juga menekankan bahwa itu adalah ginseng yang berharga. Ternyata, itu palsu. Bukankah ini menamparkan wajah Julia Wang? Meskipun dia adalah wakil direktur, dia masih muda, dan dia tidak tahu banyak tentang ginseng. Jika Direktur Qin mengetahui bahwa itu palsu, dia pasti akan meragukan kemampuannya dalam menangani urusan. Apa yang ingin kamu lakukan? Lydia Wang dengan cepat mengeluarkan ginseng dan menyerahkannya. Yang ini asli. Aku sudah mencari seorang tabib dewa di Chinese Medicine Street untuk melihatnya. Ini tidak akan palsu, ini adalah satu-satunya dari ginseng merah berusia 100 tahun di seluruh dunia, kali ini tidak akan ada masalah. Julia Wang mengangguk, mengambil ginseng merah itu, langsung naik mobil dan siap mengantarkannya ke Direktur Qin. Lydia Wang buru-buru berkata, "Bagaimana jika aku pergi denganmu?" Julia Wang mendengus, "Kamu memberikan ginseng palsu, masih enak hati bertemu dengan direktur. Nanti saja baru bicarakan." Julia Wang terlihat sedikit tidak senang, wanita ini membuat hal seperti itu, tentu lebih tidak bisa melihat direktur lagi. Dia juga diam-diam bersumpah. Kelak dia tidak akan membantu dalam hal seperti ini lagi. Tidak ada yang tahu apa yang akan dikirim orang-orang ini, lagi pula direktur tampaknya tidak terlalu peduli tentang itu, jadi mengapa membuat keributan seperti itu? Dengan cepat, Julia Wang kembali lagi ke kediaman Qin. Thomas Qin tertegun sejenak, dalam hati berkata, mengapa dia datang lagi? Julia Wang mengambil ginseng itu dan menyerahkannya kepada Thomas Qin. Lydia Wang membawa ginseng lagi, ginseng sebelumnya adalah palsu, dia ditipu oleh orang lain, maafkan aku, Direktur Qin. Thomas Qin mengerutkan kening, mengambil ginseng dan melihatnya. Bukankah ini ginseng yang sama? Apakah Lydia Wang sakit? Sebuah ginseng yang sama dikirim 2 kali berturut-turut, bahkan mengatakan bahwa itu palsu. Benar-benar membuang-buang waktu saja. Thomas Qin membuang ginseng itu dan berkata, "Oke, aku tahu." Julia Wang keluar dengan tergesa-gesa karena takut Thomas Qin akan bertanya lagi. Keluar dari gerbang, Julia Wang merasa lega dan memarahi Lydia Wang beberapa kali. Karena dia membuat Direktur Qin marah tanpa alasan apapun. Setelah beberapa saat, Julia Wang menerima pesan. "Wakil Direktur Wang, apakah kamu sudah mengirimkan barang?" "Bagaimana?" Julia Wang menjawab dengan marah, "Tidak bagaimana, Direktur membuang barangnya." Ketika Lydia Wang menerima WeChat, wajahnya tiba-tiba menjadi buruk. Ini sudah berakhir. Berniat melakukan hal baik justru merugikan diri sendiri. Tidak mudah memberi sebuah hadiah, alhasil hubungan tidak bertambah baik justru membuat orang marah. Lydia Wang sangat marah. Jika Thomas Qin tidak memberinya ginseng palsu, bagaimana ini bisa terjadi? Benar-benar, tidak melakukan sesuatu dengan baik, akhirnya membuat masalah jadi runyam, anak itu benar-benar pembawa sial. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi marah. Dia mengambil ponsel dan menelepon Thomas Qin. "Apa kamu sakit?"
Memberikan ginseng palsu. Melihat panggilan dari Lydia Wang, awalnya Thomas Kin tidak mau menjawabnya. Namun berpikir itu adalah Ibu Melissa, dia masih mengangkatnya. Alhasil begitu diangkat dia disambut dengan amarah. Thomas Kin mengerutkan kening. Kamu yang sakit. Setelah berbicara, dia menutup panggilan. Lydia Wang tertegun sejenak, lalu marah-marah dan mengumpat. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 198 Master Pengobatan Tiongkok. Keesokan harinya, Thomas Kin pergi ke rumah sakit dan melihat tidak ada banyak pasien. Toh, deretan ini adalah Chinese Medicine Street, para pasien terbagi-bagi, ada banyak pasien tetap, di pusat medis lain yang susah untuk ditarik. Tapi tentu saja, Thomas Kin tidak peduli. Alasan utama dia membuka rumah sakit adalah untuk menyembuhkan penyakit yang sulit serta bermanfaat bagi dunia, bukan untuk menghasilkan uang. Sebelum dia turun gunung, gurunya telah mewariskan kekayaan, ditakutkan itu takkan habis seumur hidupnya. Terlebih lagi, dividen Swan Company saja sudah cukup untuk dihambur-hamburkan oleh orang biasa. Tentu saja, keterampilan medis Noel Kong tidak perlu diragukan lagi, sangat sedikit penyakit yang tak bisa dia sembuhkan. Imelda Ye juga beberapa waktu ini belajar banyak darinya. Setelah masuk pusat medis, ia menyadari bahwa selain mereka berdua, ada juga seorang pria berdiri di depan pintu, Dragon. Dragon sangat peduli dengan penyakit tersembunyinya, dia datang ke rumah sakit lebih awal untuk pengobatan. Noel Kong mengikuti instruksi dari Thomas Kin merawatnya. Tubuh Dragon sangat baik, kurang dari setengah bulan seharusnya akan muncul hasil. Dragon sangat berterima kasih untuk ini. Dr. Kin dan saya Denny Zeng, bersedia menjadi satpam untukmu di rumah sakit ini mulai hari ini. Setelah menyembuhkan penyakit yang tersembunyinya, Thomas Kin hampir seperti orang tua yang dilahirkan kembali. Denny Zeng tidak kekurangan uang dan tidak ingin menjadi anjing dari kelompok keluarga seperti itu. Dia hanya tinggal di rumah sakit dan bekerja sebagai penjaga keamanan. Kelak jika ada gejala apapun, dia bisa terlebih dahulu dirawat. Jika menginginkannya, kenapa tidak? Terlebih lagi, Denny Zeng menganggap Thomas Kin bukanlah orang biasa. Selain keterampilan medis, kungfunya juga sangat bagus. Meskipun dia belum pernah mengenalnya, tapi melihat cara berjalannya, ketika dia berpapasan dengan orang lain, cara dia menghindar, sudah tahu bahwa dia bukan orang yang biasa. Memikirkan tentang hari itu di bar, di bawah ancaman Denny Zeng, Thomas Kin tetap tidak berubah. Saat itu, mengira dia hanya seorang dokter, jadi dia sangat percaya diri. Tapi sekarang setelah dipikir kembali, ada kemungkinan Thomas Kin tahu bahwa Denny Zeng tidak bisa menyakitinya, jadi dia sangat percaya diri. Alasan utama mengapa dia tidak secara pribadi membersihkan luka Ski adalah karena dia tidak membencinya. Oleh karena itu, Denny Zeng merasa bahwa Thomas Kin kuat dan bersedia bekerja untuknya. Imelda Ye menjeluarkan lidahnya dan membuat wajah hantu kepada Thomas Kin, orang-orang baik. Pusat medis mereka benar-benar menyimpan orang-orang yang berkualitas. Beberapa hari ini dia memeriksa internet. Noel Kong bukan orang biasa, dia adalah master pengobatan Tiongkok. Seluruh negeri orang yang memiliki sertifikat master pengobatan Tiongkok, total ada belasan orang, salah satunya ada Noel Kong. Orang sehebat itu bahkan bekerja dengan Kak Thomas. Hari ini, datang Denny Zeng yang terlihat luar biasa, sepertinya dia adalah orang yang hebat. Atau bisa juga Kak Thomas yang hebat. Ketika beberapa orang sedang membersihkan rumah sakit dan bersiap untuk menemui pasien, dua orang masuk, satu pria dan satu wanita. Semuanya berusia 20-an. Pria mengenakan pakaian kasual, harganya pantas, wanita itu berpakaian mewah berhias perhiasan. Seluruh tubuhnya dipenuh dengan aura norak. Begitu masuk, wanita itu menutupi perutnya dan tampak pucat. "Dokter, pacarku sakit perut. Tolong bantu aku."
Setelah selesai bicara, mereka mendongak dan berseru. Imelda Ye. Bagaimana bisa itu kamu? Imelda Ye memiliki membeku, ekspresinya tampak aneh. Daniel Ding, Stella Zheng. Saat Stella Zheng melihat Imelda Ye, dia seketika tertawa dingin. Kubilang bunga kelas kita, sekarang menjadi perawat. Hehe, ternyata Feng Shui benar-benar berputar, sekarang giliranmu untuk melayaniku. Bersambung.